Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu 14 November 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Waktu kecil, ayah saya usahanya adalah video rental yang masih zamannya kaset Betamax. Dan film favorit saya adalah film-film kungfu. Salah satunya berjudul Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali atau Sin Kiao Hiap Lu. Masih pada ingat saudara-saudari? Kalau kita senang nonton film-film kungfu, ada yang namanya jurus-jurusnya. Contoh, ada jurus bangau ya. Ada jurus ular, ada jurus naga, 18 telapak naga dari Ancit Kong, kepala pengemis, masih ingat ya. Ada jurus dewa mabok, macam-macam jurusnya. Kalau jurus yang satu kurang pas atau kalahan, ganti jurus yang lain supaya menang. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Maksudnya adalah berdoa dengan penuh kerinduan, berdoa tanpa henti dan terus-menerus berpengharapan. Yesus bersabda, Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Inilah buah dari doa, yakni kita dibenarkan dalam
nama Allah. Artinya doa kita didengar, dikabulkan seturut dengan kehendaknya. Warisan gereja tentang doa sungguh kaya sekali. Banyak doa-doa dalam gereja, seperti banyaknya jurus-jurus dalam film kungfu. Ada doa rosario, ada doa novena, ada doa-doa pokok dalam gereja. Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, terpujilah, syahadat iman kita, doa spontan, dan masih banyak doa-doa lainnya. Kekayaan gereja dalam tradisi doa mengajak kita untuk mengimani sepenuh hati makna doa. Doa adalah ungkapan kerinduan kita dalam berelasi dengan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Jonathan Christie, atlet badminton yang menjuarai Asian Games 2018. Ia pernah berkata demikian, Tuhan tidak pernah berlambat, Tuhan juga tidak pernah lebih cepat, tapi Tuhan pasti menolong di waktu yang tepat. Mari dengan penuh harapan kita berdoa dengan tiada henti. Tuhan memberkati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.